Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Basit Renaldi. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Silwangi yang pada kesempatan kali ini sedang melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan di SMAN 3 Tasikmalaya. Salam kenal dari saya dan selamat mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa dan melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kegiatan pembelajaran masih tetap dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran daring. Seperti biasa, untuk mengecek kehadiran, silakan anak-anak tuliskan nama dan nomor absen kalian pada kolom komentar di bawah. Ingat, absen ini hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diupload. Dan bagi kalian yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan menghubungi Bapak secara pribadi atau menghubungi guru mata pelajaran. Dan kemukakan alasan kalian mengapa tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Supaya pembelajaran lebih sempurna, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pertemuan kali ini anak-anak akan membahas kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis kebahasaan, cerita atau novel sejarah. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah membaca secara cermat dan memahami cerita atau novel sejarah, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebahasaan, cerita atau novel sejarah yang meliputi 1. Kalimat bermakna lampau. 2. Kata yang menyatakan urutan waktu. 3. Kata kerja tindakan. 4. Kalimat tidak langsung. 5. Kata kerja mental. 6. Dialog. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu kata sifat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai struktur dari cerita atau novel sejarah. Adakah dari kalian yang masih mengingatnya? Coba yang masih ingat, kemukakan ada berapa struktur cerita atau novel sejarah. Apa? 3. Kurang tepat. 5. Masih kurang tepat. Ada yang menjawab 6. Ya, tepat sekali. Struktur cerita atau novel sejarah, ada 6 struktur cerita atau novel sejarah yang meliputi 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menuju konflik. 4. Puncak konflik atau komplikasi. 5. Penyelesaian. Dan yang terakhir, yang keenam, ada koda. Wah, semoga kalian akan selalu dan tetap mengingatnya mata pelajaran atau materi pelajaran yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini, kita akan membahas materi lanjutan dari teks cerita atau novel sejarah. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas strukturnya, maka pertemuan kali ini kita akan membahas kebahasaan dalam teks cerita atau novel sejarah. Pada pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran direct learning. Model ini jika diterapkan pada pembelajaran tatap muka secara langsung, peserta didik diharuskan untuk membentuk kelompok kecil dalam melaksanakan proses kegiatan belajar. Namun, dikarenakan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, maka peserta didik diharuskan untuk mengikuti pembelajaran secara mandiri di rumah masing-masing.
Tapi kita akan tetap menggunakan model pembelajaran direct learning dalam video pembelajaran kali ini. Coba, menurut kalian, kebahasaan teks cerita atau novel sejarah ada apa saja? Sudah Bapak sebutkan pada awal kegiatan pembelajaran tadi. Hayo, apa dari kalian ada yang menyimaknya? Ada apa saja coba? Menggunakan kalimat bermakna lampau, tepat. Yang kedua ada apa? Menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, tepat sekali. Yang ketiga ada apa? Menggunakan kata kerja tindakan, benar. Yang keempat, ada apa? Ayo. Menggunakan kalimat tidak langsung, tepat. Yang kelima ada apa? Menggunakan kata kerja mental, benar. Yang keenam, apa? Menggunakan dialog, ya. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Wah, kalian masih mengingatnya ya. Ada 7 kebahasaan dalam cerita atau novel sejarah. Mari kita bahas satu persatu. Tapi, sebelum kalian menyimak informasi yang akan disampaikan, kalian boleh menyiapkan buku catatan kalian untuk mencatat informasi mengenai materi pelajaran kali ini. Sebagai catatan, apabila nanti kalian membutuhkannya. Mari kita bahas satu persatu dari ciri kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, ada menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau yaitu penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau atau masa lalu. Contohnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, contoh kalimat tersebut termasuk kepada kalimat bermakna lampau karena 17 Agustus 1945 terjadi pada masa lalu, bukan masa sekarang. Yang kedua, ada menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Dalam cerita atau novel sejarah, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu yang berfungsi untuk menata urutan-urutan peristiwa atau kejadian. Contohnya, pada suatu ketika, sejak saat itu, setelah itu, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada menggunakan kata kerja tindakan. Dalam cerita atau novel sejarah, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menggambarkan suatu tindakan. Contohnya, ada memanjat, melompat, menggigit, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada menggunakan kalimat tidak langsung. Dalam cerita atau novel sejarah, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan, tokoh, atau pengarang. Contohnya ada mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menyatakan, dan lain sebagainya. Nah, kalimat tidak langsung ini sering ada dalam sebuah cerita sejarah. Namun dalam novel sejarah, kalimat tidak langsung ini jarang ditemukan. Yang kelima, ada menggunakan kata kerja mental. Dalam cerita atau novel sejarah, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau bisa disebut kata kerja mental. Contohnya ada merasakan, mengharapkan, mendambakan, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada menggunakan dialog. Dialog hanya terdapat pada novel sejarah karena novel sejarah bersifat fiksi yang ditulis secara naratif. Biasanya pengarang atau penulis menambahkan dialog dalam cerita bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami alur yang dituangkan dalam novel tersebut. Sedangkan dalam cerita sejarah jarang sekali ditemukan bagian dialog karena bersifat non-fiksi yang ditulis secara deskriptif. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada menggunakan kata sifat. Dalam cerita atau novel sejarah, banyak menggunakan kata-kata sifat yang berfungsi untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya ada sombong, licik, baik, sempit, dan lain sebagainya. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Atau dari kalian ada yang ingin ditanyakan?
Jika di antara kalian ada yang masih belum paham dan memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah dengan menyebutkan nama lengkap. Nah, jika anak-anak sudah paham, coba kalian baca novel sejarah yang berjudul Mangir karya Pramudia Anantatur yang terdapat dalam buku paket bahasa Indonesia yang kalian miliki halaman 48 sampai dengan 50, dan setelah membaca silakan kalian coba analisis kebahasaan yang terdapat dalam cerita atau novel sejarah tersebut. Silakan kalian baca dan cermati novel Mangir karya Pramudia Anantatur berikut ini. Apabila kalian mengalami kesulitan pada saat menganalisis novel Mangir karya Pramudia Anantatur, silakan tanyakan kesulitan kalian dengan cara menuliskannya pada kolom komentar atau menghubungi secara pribadi kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika sudah, mari kita bahas bersama. Ada apa saja kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah Mangir karya Pramudia Anantatur yang sudah kalian baca dan cermati. Yang pertama, ada menggunakan kalimat bermakna lampau. Apakah dalam novel Mangir karya Pramudia Anantatur ada kalimat bermakna lampau? Ya, ada. Terdapat pada kalimat abad ke-16 Masehi. Itu adalah kalimat bermakna lampau yang terdapat dalam novel Mangir karya Pramudia Anantatur. Yang kedua, apakah dalam novel Mangir menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu? Ada, ya, tepat sekali. Dalam novel sejarah Mangir karya Pramudia Anantatur terdapat beberapa kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya yaitu ada kata kemudian, ada kata lalu, ada kata setelah. Nah, itu adalah kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, apakah dalam novel Mangir terdapat kata kerja tindakan? Ada. Ya, dalam novel Mangir terdapat kata kerja tindakan, yaitu memimpin, menjatuhkan, membunuh, menentang, dan melindungi. Itulah kata-kata kerja tindakan yang terdapat dalam novel Mangir karya Pramudia Anantatur. Yang keempat, ada menggunakan kalimat tidak langsung. Apakah dalam novel Mangir terdapat kalimat tidak langsung? Ya, benar. Dalam novel Mangir tidak ada kalimat yang menyatakan kalimat tidak langsung. Yang kelima, ada menggunakan kata kerja mental. Apakah dalam novel Mangir karya Pramudia Anantatur terdapat penggunaan kata kerja mental? Ada, ya benar. Dalam novel Mangir terdapat kata kerja mental, yaitu membutuhkan. Yang keenam, ada menggunakan dialog. Apakah dalam novel Mangir menggunakan dialog? Ya, benar. Dalam novel Mangir menggunakan dialog, dan banyak sekali dialog dalam novel Mangir. Salah satunya adalah pada dialog sebagai berikut. Allah Dewa Barata, sahut sang pati. Itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Nah, itu adalah contoh dialog dalam novel sejarah Mangir karya Pramudia Anantatur. Yang terakhir atau yang ketujuh, ada menggunakan kata sifat. Apakah dalam novel sejarah Mangir karya Pramudia Anantatur terdapat penggunaan kata sifat? Apa? Ya, dalam novel sejarah Mangir karya Pramudia Anantatur terdapat penggunaan kata sifat pada kata gelisah dan resah. Itulah kurang lebih
kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah Mangir karya Pramudia Anantatur yang sudah kalian baca dan kita bahas secara bersama. Sekarang, sebagai bahan latihan, silakan kalian baca kembali cerita sejarah berjudul Tsunami Aceh. Setelah kalian selesai membaca, silakan kalian analisis cerita sejarah tersebut berdasarkan kebahasaan cerita atau novel sejarah yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Tugas ini boleh kalian kerjakan pada buku tugas bahasa Indonesia. Setelah itu, langsung kalian kumpulkan pada media yang sudah disepakati sebelumnya dengan guru mata pelajaran. Kalian bisa mengunduh cerita tersebut pada link di bawah ini. Baiklah, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 kebahasaan dalam cerita atau novel sejarah, meliputi 1. Menggunakan kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. 3. Menggunakan kata kerja tindakan. 4. Menggunakan kalimat tidak langsung. 5. Menggunakan kata kerja mental. 6. Menggunakan dialog. Dan yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Nah, untuk tugas di rumah sebagai penguatan kalian dalam memahami materi mengenai kebahasaan, cerita atau novel sejarah yang sudah kalian pelajari, silakan anak-anak cari sebuah cerita atau novel sejarah melalui internet, buku, atau lain sebagainya. Dan setelah itu, silakan kalian analisis cerita atau novel sejarah tersebut berdasarkan atau sesuai dengan kebahasaan cerita atau novel sejarah. Tugas ini boleh kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya pada media yang sudah disepakati sebelumnya dengan guru mata pelajaran. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat mengikuti proses pembelajaran walaupun masih dilaksanakan secara daring. Serta dalam memutus rantai penularan virus COVID-19, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan jika anak-anak berpergian keluar rumah. Sebelum kegiatan pembelajaran ini diakhiri, Bapak memiliki sebuah pantun. Si Dimas jalan-jalan ke kota tua, pulangnya naik kereta. Kita sebagai generasi muda Indonesia sudah seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak pamit undur diri. Semoga kita masih bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.